Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu keempat Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Di masa Prapaskah ini mengajari kita agar melakukan pertobatan dengan cara saling berbagi kepada sesama kita yang sangat membutuhkan dan terutama untuk menopang pekerjaan pelayanan buat Tuhan, karena segala apa yang ada pada kita itu semua karena pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan? Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Oleh karena kebaikan-Mu, Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat, sehingga kami dapat bersekutu kembali melalui ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon curahkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghayati dan memaknai segala berkat-Mu melalui ibadah daring ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kita akan membaca dari Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara silih ganti. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan.
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Jemaat disilakan duduk kembali. Kitab suci Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita mempersiapkan hati serta pikiran, kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih. Terangilah hati serta pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dengan menerapkannya dalam setiap karya hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk membacaan Alkitab, kini mari kita berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Ezra, pasal yang kedua, ayat 64 hingga ayat yang ke-70. Yang menyatakan,
Perjanjian Lama, Esra 2, ayat 64 sampai dengan 70. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian firman Allah yang baru kami bacakan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita kupas lebih jauh, lebih dalam renungan pada malam hari ini, saya mau tanya dulu. Ada satu fenomena yang disebut fenomena bystander effect. Ada yang pernah dengar enggak? Ini yang ada di sini, ada yang pernah dengar? Fenomena bystander effect. Standar effect. Ya, bystander effect. Belum pernah dengar ya. Ini mungkin juga Bapak Ibu Saudara di rumah jarang dengar. Ini satu fenomena yang menggambarkan tentang efek pengamat. Bystander effect. Maksudnya begini. Pernah ada satu penelitian mengenai satu kasus, ini terjadi lama, tahun 1964. Di Amerika, di New York, ada kasus orang wanita yang dianiaya dan kemudian wanita itu dibunuh. Gitu. Nama wanita itu Kitty Genovese. Gitu. Nah, rame kasus ini karena ceritanya tetangganya semua lihat dan bahkan ada 38 orang saksi. Lihat waktu perempuan ini, si Kitty ini mulai dipukul, dianiaya dan sebagainya, mereka lihat. Sampai meninggal pun mereka lihat. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan suatu upaya. Makanya mereka bilang ini istilahnya bystander effect, ini efek pengamat. Orang hanya jadi penonton gitu. Jadi hanya ngeliatin dan mereka semua berpikir ya kasarnya gitu ya. Ya gue pikir yang lain yang hubungin polisi gitu. Jadi sampai terakhir meninggal tuh tidak ada seorang pun yang hubungi polisi. Dan mereka semua jadi saksi. Jadi cuma lihat dari jendela, dari apartemen, oh ada kejadian ini. Mereka semua cuek. Karena berpikir apa? Oh nanti urusan yang lain. Mungkin tetangga di sono atau yang lain yang punya kompetensi, yang punya wewenang, yang akan hubungi polisi dan sebagainya. Tidak ada kepedulian. Gitu. Nah, makanya para psikolog, para peneliti berusaha meneliti kenapa ini kok seperti ada semacam difusi tanggung jawab. Kenapa kok orang sepertinya gak peduli gitu kan. Dibiarin aja kejadian kayak begitu gitu.
Nah itulah sebabnya muncul istilah fenomena bystander effect ini. Menggambarkan bagaimana orang yang tidak peduli dengan satu kejadian. Mungkin kita juga pernah lihat, tempo hari saya pernah lihat di medsos ya, di kereta api di Jakarta ini, seorang ibu-ibu yang marah-marah gitu, dengan seorang perempuan lain, bahkan kemudian bertindak kasar. Yang lain ada memisahkan, diem aja ngeliatin gitu kan. Berpikir apa? Antar mungkin ada yang punya wewenang, sampai akhirnya ada security yang, coba security-nya kalau nggak ada di situ, ya dibiarin aja, gitu kan. Perempuan yang dianiaya oleh perempuan yang lain ini, ada hal semacam itu. Bahkan mungkin nih Bapak Ibu Saudara, pernah nggak di dalam kehidupan kita ngelihat nih kejadian, mungkin nggak harus selalu dianiaya, seseorang dibully, pernah lihat nggak ada orang lain dibully? Pernah. Terus ngelihat orang di sekeliling pada waktu itu ngebiarin aja? Atau langsung turun berupaya membantu atau cuman diliatin aja? Ada yang seperti itu, ngeliatin aja. Tapi Bu nggak ngeliatin aja kan? Jangan-jangan ngeliatin doang juga. Gue bukan saudaranya, gue bukan nyokap bokapnya, gue bukan siapa, biarin aja, emang siapa dia yang mau gue pikirin gitu kan. Mungkin tanpa kita sadari kita juga terjadi hal semacam itu di sekitar kita. Gitu. Nah ada yang menganalisa, ini sepertinya masalah difusi tanggung jawab, karena bukan tanggung jawab dia berpikir nanti yang punya wewenang, yang bertanggung jawab, yang akan menyelesaikan masalah itu. Tapi ada yang menganalisa, ini karena apa? Sikap apatis. Maksudnya apa? Nggak peduli. Nggak ada empati. Melihat ketidakbenaran, ketidakadilan dan sebagainya, apatis. Emang gue pikirin begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, gambaran sikap apatis ini bisa ada dimanapun. Bukan kejadian yang kalau kita dengar tadi kan mungkin dalam kejadian kekerasan yang ada di luar, bahkan di berbagai macam bidang kehidupan, bahkan mungkin juga dalam kehidupan bergereja bisa ada sikap apatis, kita nggak peduli. Bahkan seorang psikolog Rolome pernah berkata bahwa hate is not the opposite of love, apatis. Dia mau bilang bahwa lawannya cinta itu bukan benci, atau benci itu bukan lawannya cinta, tapi apati, ketiadaan rasa, ketidakpedulian. Emang gue pikirin, gak peduli. Apati. Jadi kalau kita bicara dalam gereja itu kita bicara kasih, bukan berarti kalau ada benci itu berarti lawannya kasih. Ketika kita tidak peduli pun dalam penata layanan, dalam kehidupan bergereja, itu menggambarkan bahwa kita tidak peduli, kita juga tidak punya empati, kita itu apatis. Dan kita bisa jadi masuk dalam fenomena itu, bystander effect. Jadi efek pengamat, kita hanya melihat, kita biarin aja. Nah, pada saat ini kita mau belajar tentang bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai gereja yang berusaha untuk, seharusnya kita nih punya empati, bukan sekedar simpati ya, empati. Bukan apatis, bukan tidak peduli. Ketika kita punya pergumulan, bagaimana kita peduli? Nah, kita lihat bacaan kita pada saat ini mengenai cerita Ezra. Di dalam cerita Ezra ini kan gambaran orang Israel yang balik dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Ini Bapak Ibu Saudara tahu nih ya, kemarin si Paus baru datang nih ke Irak, ketemu Ayatollah pada saat ini, salah seorang tokoh pimpinan Syiah. Karena sebetulnya kita sama Irak ini ada hubungan dekat begitu. Abraham sendiri kan keluar dari kampung Ur-Kasdim, masih ingat ya? Ur-Kasdim itu di mana? Ya di daerah Irak situ, Mesopotamia. Cerita Bahteranu aja sebetulnya legendanya ada di situ. Di Irak, Mesopotamia. Nah ini kan mereka cerita dari Babel. Mereka mau pulang. Nah sebetulnya di dalam cerita pulangnya orang Israel dari Babel, itu ada 3 rombongan. Rombongan yang pertama itu kurang lebih 50.000 orang yang dipimpin oleh Zerubabel. Nah itu ada di dalam bacaan kita, nanti kalau rombongan kedua dipimpin Ezra, itu nanti kalau kita baca pasal 7 sampai pasal 10, itu Ezra ada pimpin satu rombongan lagi, dan nanti rombongan yang ketiga oleh Nehemia. Nah kita bicara mengenai rombongan yang pertama ini. Nah di rombongan ini kita lihat bacaan kita tadi diceritakan berapa banyak mereka berjalan ini, ada bawa bukan cuman
orang, tapi juga bawa berbagai macam ternak ya. Dikatakan di ayat 66 ada 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Ini mereka kayaknya orang-orang yang berkecukupan walaupun di pembuangan. Karena memang mereka ketika di dalam pembuangan pun mereka mengikuti apa yang disampaikan di dalam pesan oleh Nabi Yeremia. Yeremia waktu itu sempat sampaikan kepada mereka ketika di pembuangan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ini pesan dari Allah melalui Yeremia. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Makanya mereka berupaya maksimal di tempat mereka dibuang sehingga mereka juga bisa sukses. Nah ketika mereka kembali itu kita lihat ayat 68. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela. Jadi ketika mereka pulang, mereka mampir dulu ke rumah Tuhan, Bait Allah yang ada di Yerusalem. Kemudian di situ mereka mempersembahkan persembahan sukarela. Mereka persembahkan sukarela ikhlas. Guna apa? Guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Kenapa? Karena waktu itu Bait Allah hancur, tinggal puing-puing dan selanjutnya. 69, mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu. Sebanyak, nah ini kita lihat persembahan sukarela mereka nih. 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak dan 100 helai kemeja imam. Banyak sumbangannya. Dalam arti apa? Gambaran bagaimana jemaat mula-mula mereka ada empati dengan pergumulan. Mereka pulang, mereka lihat bukan cuma tembok Yerusalem yang hancur, Bait Allah pun hancur, lebur, bagaimana mereka mau bangun lagi. Sedangkan bagi orang-orang Israel yang namanya Bait Allah itu bisa dikatakan nyawanya orang Israel. Kebayang mereka lihat, wah hancur, tinggal puing-puing. Makanya mereka berinisiatif. Aku mau bantu. Modalin ini, itu dan selanjutnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita baca keseluruhan cerita ini sebetulnya bukan hanya mereka yang membantu secara materi, sebetulnya ada juga gambaran nanti mereka membantu secara tenaga. Tapi yang jelas di situ di dalam keperhatian mereka, ya, ketika mereka memberikan bantuan sukarela, kita bisa lihat di situ ada perhatian. Ada empati. Tidak ada gambaran apatis, ngelihat puing-puing ya sudahlah. Nanti urusannya yang lain lah, nanti yang bangun si A, si B, si C lah. Enggak emang gue pikirin, ntar lah gue mau bangun dulu rumah buat tempat gue dulu dan selanjutnya enggak. Ada kepedulian, ada empati. Gambaran orang Israel yang pulang dari pembuangan ini tidak ada gambaran bystander effect ini. Tidak ada gambaran tentang mereka ini hanya seorang penonton, pengamat, melihat masalah di depan mereka dan kemudian mereka tidak peduli. Mereka peduli. Mereka ada empati. Dan mereka mau ambil bagian. Tunjukkan kepedulian dengan apa yang mereka punya dan mereka beri. Dengan sukarela. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya berharap ini jadi catatan buat kita. Ini yang kita mau garis bawahi. Sejauh mana kita ambil bagian di dalam pergumulan. Mulailah dari gereja ini. Ini kadang-kala kalau kita bicara orang yang di luar sana ngadepin kejadian kasus aniaya, bully dan sebagainya gak peduli. Jangan-jangan gak usah bicara jauh deh. Di sini aja di dalam kehidupan bergereja, di dalam persekutuan kita, mungkin kita sendiri juga apatis. Jadi kalau dalam persekutuan kita, dalam persekutuan keluarga besar, Jemaat Nazaret aja kita udah apatis, bagaimana kita mau bicara di luar? Bisa-bisa kita juga gak peduli. Nah, saya sendiri untuk membangun rasa kepedulian di tempat saya melayani penabur itu bukan suatu hal yang mudah. Saya datang melihat gedung gereja penabur itu juga sangat-sangat memprihatinkan. Dan jemaat juga banyak apatis, nggak terlalu peduli. Bahkan gedung miring sudah mau rubuh gitu, sudah pernah Pak Pendeta dibikin panitia nggak beres-beres itu kerjaan dan sebagainya. Sudah yang lain aja. Diminta ambil bagian yuk kita ini, yang lain aja. Butuh bisa sehati, sejiwa, sepikir. Kita ingatkan bahwa ini rumah Tuhan. Bisa tolong diputarkan video klip
Ketika kemudian kami rubuhkan gedung gereja ini Bapak Ibu. Kita rubuhkan supaya jemaat betul-betul merasa melihat, ini bait Allah betul-betul sudah rubuh. Betul-betul sudah hancur. Kita nggak ada lagi tempat ibadah. Apa yang kita mau perbuat? Ada video klip yang saya siapkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana gedung gereja Penabur itu kita rubuhkan. Betul-betul tinggal puing-puing. Ya, ini ada satu adegan ketika kami sudah mulai Mereka yang bekerja di bawah. mencor. Bapak Ibu tahu, Aaron Ketmel, yang bekerja WPLH, di dalam video Kota klip ini, Mapari, itu jemaat. Itu jemaat. Ciahela, Elias, Ketika jemaat merasa, Pak kami tidak bisa berikan apa-apa, kami tidak punya uang banyak. Mereka Salon berikan Venturi, tenaga. Abolik Tomasua, Saya sebut nama mereka satu persatu. Mereka bahu-membahu. Ance, Mulai dari merubuhkan, kemudian kami bikin ngecordak gitu kan. ya, Itu semua tuh majelis, jemaat, kami bahu-membahu. Untuk membangun gambaran bahwa sebetulnya seperti ini keluarga besar anak Tuhan gitu kan. sudah berjalan 60%, Kita saling peduli satu sama lain. 70%. Kalau bagian ini mungkin kita lihat orang-orang tua yang ambil bagian. Bapak WPLH di bawah memimpin. Bisa diputarkan video klip yang satunya. Aaron Ketmel, Kalau video klip yang satu kita bisa lihat bukan cuma orang tua. Bahkan anak remaja, bahkan ada anak sekolah minggu yang ikut membantu. langsung. Walaupun membantunya sekedar memilih-milih batu. Bisa diputarkan video klip yang satunya lagi. Nah, di video klip yang satunya kita bisa lihat ada anak-anak remaja juga. Jadi kami libatkan mulai dari sekolah minggu, teruna, muda, walaupun anak sekolah minggu kerjanya cuma mau pilah-pilah antara batu bata yang baik masih bisa dipergunakan dan yang tidak. Tapi mereka ambil bagian gitu. Kita bisa lihat pelan-pelan di adegan ini ketika kita sama-sama ini gedung kami rubuhkan. Jadi sudah tidak lagi kami punya gedung gereja. Nah, itu mungkin kita bisa lihat ada anak-anak teruna di situ. Di antara puing-puing itu ada anak kecil tuh Bapak Ibu bisa lihat itu bawa gerobak, itu anak sekolah minggu. Keluarga besar jemaat Penabur. Mereka memilah mana batu yang bisa dipakai untuk pekerjaan, mana yang tidak. Kenapa mereka ambil bagian pada waktu itu? Karena mereka bilang, Pak kami nggak bisa bantu uang gitu. Tapi kami punya tenaga. Dan kami mau bantu dengan tenaga kami. Terima kasih video klipnya. Dan waktu kami memulai pekerjaan itu kami punya dana itu hanya sekitar 200-an juta. Dan pekerjaan yang kami mau selesaikan itu sekitar 1 M. Dan kami juga bingung ketika gedung sudah rubuh, saya dengan rekan-rekan itu saya dalam hati juga bergumul. Ini bagaimana ini uang cuma 200 ini kerjaan. Ini kebangun dan ini mau setahun 2 tahun ini gitu kan. Cuman setiap saya melihat wajah-wajah mereka yang begitu berani ambil bagian dalam pekerjaan. Keberanian pasti akan mengumpulkan keberanian yang lain. Gitu. Saya bilang sama mereka kita selesaikan 4 bulan. 4 bulan selesai gedung. Kaca-kacanya baru nambah 1 bulan jadi 5 bulan. Clear dengan pintu, jendela, kaca semua selesai. Dan ada yang unik lagi, coba perhatikan, tolong ditampilkan gambar foto gereja Penabur Bapak Ibu. Kita bisa lihat fotonya gedung gereja Penabur. Ini setelah gedung gerejanya jadi, ini ada hal yang unik. Nah Bapak Ibu lihat ya foto gedung gereja ini. Mungkin kalau kita lihat pagarnya Bapak Ibu, wah banyak tetangga-tetangga yang muslim bilang-bilang, Pak ini kok gereja gambar bendera Israel gini apa ini ya? Ada yang lihat ini simbolnya Mossad, ini agen rahasianya Israel ini ya. Sebetulnya ini kan tradisi gereja, itu kan bicara bintang Daud ya, bisa bintang Daud ada kaki Dian. Nah Bapak Saudara yang mengerjakan pagar ini pun jemaat. Besinya dapat bantuan kami. Ada orang dari gereja GBI, bukan orang GPIB ya, orang GBI yang sumbang. Jadi dia sumbang-sumbang besi dan kami jemaat. Ada satu orang jemaat yang punya kemampuan untuk dia ngelas, diajarin bapak-bapak dan pemuda-pemuda ini cara ngelas. Nanti bikin model seperti ini dan pagar itu semua jemaat yang buat. Jemaat yang buat. Karena mereka bilang, Pak kami nggak bisa Pak nyumbang uang. Bapak tahu lah pekerjaan kami, kondisi keuangan kami. Tapi kami punya talenta. Bagus. Bapak bisa ngelas, ayo. Pak saya cuma bisa ada waktu kalau Sabtu Minggu, ayo. Saya kalau Jumat Sabtu kosong, ayo. Tenaga, waktu. Itu mereka bisa buatkan. Berikan yang terbaik. Dan dari situ muncul
Bagaimana kemudian yang lain, ibu-ibunya pun bahkan waktu kita kerja, ibu-ibunya bilang dari perkat PKP ketuanya, Pak Pendeta nanti kami yang sediakan makan, konsumsi. Mereka bagi dari satu rumah ke rumah yang lain. Siapa nih yang mau bantu untuk ini Pak makan pada saat ini, hari ini, tanggal ini, mereka atur. Jadi ketika kita bekerja itu konsumsinya pun jemaat juga yang sediakan konsumsi. Karena ada yang bilang, Pak kami nggak bisa bantu, tapi saya bisa masak. Gitu. Ada yang kemudian membantu natura, belikan beras dan sebagainya, ya makan lauknya seadanya. Tapi gambaran dari situ bagaimana kita merubah sikap apatis di tengah-tengah ya kota metropolitan ini. Kota metropolitan gak hidup individualis, begitu kuat. Lu, gue gitu kan. Mau tetangga sebelah berteriak, aduh untuk urusan Pak RT lah ntar Pak RT yang hubungin. Padahal lagi berteriak yang dengar cuma kita lagi kan. Belum tentu orang lain dengar. Tapi kadang-kala itu sikap apatis. Dan mungkin dalam kehidupan bergereja kita ada. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga besar Jemaat Nazaret? Ada nggak sikap apatis seperti itu? Jangan-jangan dalam keluarga besar Jemaat Nazaret ini banyak ini. Bystander effect ini kan, bystander effect ini. Jadi ya betul-betul ini para pengamat gitu. Cuman penonton aja, ada masalah di persekutuan, alah itu urusannya pendeta lah itu. Itu urusannya majelis lah itu. Itu kita nggak ambil peduli. Jangankan mau nyumbang persembahan untuk menopang kegiatan penata layanan, bahkan nyumbangkan waktu, berikan waktu, tenaga aja mungkin kita juga jadi orang yang apatis. Ingat, hate is not the opposite of love, apatis. Lawan cinta kasih itu bukannya benci, tapi apati. Kalau kita apati, lihat di dalam pergumulan, persekutuan, keluarga besar Jemaat Nazaret sekarang ini pasti banyak pergumulan ya, apalagi tengah-tengah situasi pandemik pada saat ini. Dan kita nggak peduli. Hati-hati, kita sudah terjebak dengan itu, kita sudah nggak lagi punya kasih. Kami punya diakonia, saya rasa di sini juga banyak ya diakonia ya. Dan diakonia kami ya sejauh mana jemaat yang merasa berkelebihan bisa memberi. Entah mungkin nyumbang berasnya, gula dan sebagainya. Saya berharap itu juga terus ada di keluarga besar Jemaat Nazaret. Peduli di dalam pelayanan, kegiatan-kegiatan. Apa sih yang bisa saya lakukan buat gereja? Yang mungkin kalau Bapak Ibu merasa berkelebihan secara materi, silakan beri. Saya nggak ada waktu, tapi saya bisa luangkan, saya bisa sisihkan, saya punya rezeki. Silakan. Saya tidak punya rezeki banyak, tapi saya bisa luangkan waktu. Silakan. Tapi jangan sampai sama sekali kita tidak punya untuk itu. Gambaran orang yang apatis. Dan keluarga besar Jemaat Nazaret saya yakin ini SDI-nya banyak ini ya, besar gitu kan. Banyak yang punya kemampuan macam-macam, ya ambil bagian dalam kegiatan. Nah, saya lihat untuk multimedia ini banyak pemuda-pemudi yang ambil bagian, pasti di luar juga masih banyak yang lain. Ambil bagian juga yang bisa luangkan waktu. Kembangkan terus. Karena untuk perkembangan teknologi industri 4.0, kehidupan bergereja kita nggak akan lepas dari teknologi. Jadi yang namanya ibadah virtual, ibadah daring ini sampai kapanpun tetap akan terus ada. Nah sejauh mana yang lain juga ambil bagian, siap topang, siap support gitu kan. Soundnya mungkin perlu dikembangkan dan sebagainya terus. Yang punya talenta yang lain lah. Saya tidak tahu sekarang pergumulan ini Nazaret apa ya? Yang lagi di depan mata. Kira-kira apa nih Bu? Oh renovasi. Oh atapnya. Ada bocor-bocor kah? Oh gitu udah bocor-bocor. Sekarang ngomong-ngomong udah berapa tahun umurnya gedung Nazaret ini? Oh jemaat 52 ya? Oh sama dengan kami penabur. Kalau kami kemarin kami rubuhkan gedungnya itu ketika sudah usianya 50 tahun gedungnya. Jadi 50 tahun memang sudah umur 94. Oh sudah lumayan ini sudah 25 tahun ya? 20 lebih kalau 25 tahun. 94. Ya.
berarti sekitar 27 tahun. Ya, 27 tahun. Nah Bapak Ibu, kalau emang kita punya empati, kita merasa bagian besar dari keluarga Jemaat Nazaret, apa sih yang kita mau lakukan untuk ini? Ingat, saya kasih contoh nih ya. Ini Bapak Ibu tahu simbol apa ini? Iktus, ikan. Ini simbol-simbol minggu-minggu Prapaskah ya. Iktus. Kependekan dari Yesus Kristus Theos Weosoter. Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Ini simbol yang merupakan salah satu simbol gereja yang tertua selain salib ya. Ini kan ceritanya ketika gereja sedang mengalami pergumulan. Di abad pertama itu ketika kaisar-kaisar Romawi, entah Kaisar Nero, Kaisar Caligula, Kaisar Claudius menganiaya orang Kristen otomatis kan harus menyembunyikan identitasnya. Mereka pakai ini. Rumah mereka tempel gambar ikan dengan tulisan ikan, iktus, orang gak curiga. Tapi sesama orang Kristen langsung ngerti, oh ini orang Kristen. Kita bisa datang. Dan bukan sekedar datang untuk bersuah. Orang bisa numpang nginap di situ. 2 malam, 3 malam dan mereka saling melayani. Gambaran eratnya persekutuan. Tidak ada cerita apatis, tidak ada. Penuh dengan empati, penuh dengan kasih. Saling topang, saling sapur, saling perhatikan. Saya berharap ini gak cuma jadi simbol di keluarga besar Jemaat Nazaret. Ketika kita punya pergumulan, wah gedung gereja kita. Atau hal yang lain dalam pelayanan. Apa sih yang saya sudah lakukan? Apa sih yang saya sudah beri? Kalau belum ada jangan-jangan memang saya sudah hidup dengan gaya individualis di kota metropolitan ini. Saya sudah jadi orang yang ya apatis. Tidak punya empati. Mari kita lihat diri kita, apa yang kita punya? Entah berkat rezeki yang berkelimpahan, atau berkat karunia talenta yang berkelimpahan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita juga bisa beri itu. Kita mulai dari keluarga kita dan dari keluarga besar Jemaat Nazaret. Selesai itu saya yakin kita pasti bisa berikan itu di luar. Pasti kasih itu dimanapun kita berada. Lihat ketidakadilan, ketidakbenaran. Kita pasti otomatis kita tidak akan bersikap apatis. Kita pasti akan turun tangan. Mari tunjukkan itu mulai dari sini. Itu saja dari saya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Cuma Ya. penasaran aja Pak. Mohon Silakan. Kalau itu tadi Bapak bilang kan 200 juta tuh Pak. Bisa Ya. akhirnya bagaimana penyelesaian gedung gereja Ya. Penabur? Ini ceritanya unik Bapak Ibu. Jadi pada waktu 200 juta itu di jemaat kami ada yang apatis itu ada. Yang bahkan berkata, itu 200 juta. Ada yang pernah keluarin statement, saya renovasi rumah saya aja 350 juta. Itu cuma 200 juta mau bangun ini. Uang dari mana? Saya bilang enggak apa-apa, Bapak enggak bantu juga enggak apa-apa. Dia keluarga statement saya tidak akan bantu. Enggak apa-apa, Bapak enggak bantu. Kalau ini rumah Tuhan, ya, kalau ini rumah Tuhan, Tuhan akan beri orang-orang entah dari manapun jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk selesaikan rumah Tuhan. Yang penting Bapak tidak menghalang-halangi. Dan waktu beliau bicara gitu kan didengarkan beberapa orang. Dan yang lain justru tergerak untuk bantu. Bapak Ibu sudah boleh percaya boleh tidak, ketika kami turunkan mimbar yang begitu besar, itu tetangga kami yang muslim yang bantu. Jadi bukan cuma beberapa jemaat tapi muslim. Dan itu awal ketika jemaat muslim bantu. Awal sehingga jemaat lihat, masa tetangga kita yang muslim bantu kita tutup mata. Besoknya begitu banyak jemaat yang ambil bagian. Kenapa? Orang muslim. Dan kami yang beri bantuan itu bukan cuma orang Kristen. Mulai dari ada seorang artis muslim yang ngasih cuma 500.000. Sampai ada seorang artis muslim yang kasih 10 juta. Dan Tuhan kirim entah dari mana-mana. Ya macam-macam sih, nanti ada istilahnya saya bilang sama mereka, kalau ini pekerjaan Tuhan, kita berlutut, bertelut minta sama Tuhan, Tuhan akan kirim orang entah dari antah berantah. Ya memang ada dari departemen, dari BI kami juga dapat 125 juta, Bank Mandiri ngasih 75 juta, yang ngasih juga kaget-kaget kita yang datang pakai hijab kan. Orang pakai hijab datang ke gereja, terus ngapain survei gitu. Kalau dari Kanwil Departemen Agama kan 100 juta, tapi kan kita ngerti orang kita. Yang dari Bank Mandiri itu datang pakai hijab gitu kan. Dari BI pun yang datang survei pakai hijab, bilang ngapain lihatin. Tapi saya kasih masuk, silakan mari lihat-lihat gitu. Dia lihat-lihat. Saya dari BI Pak, saya dengar Bapak kasih masukan proposal. Oh iya, dia lihat-lihat dan saya juga nggak nyangka gitu. Masuk. Dan begitu selesai, masih sisa 100 juta.
Setelah kami ganti semua, AC dari standing kami ganti jadi window ini ya. Itu masih sisa 100 juta, jadi kami juga bingung. Nah, sekarang kami mau pakai sisanya itu untuk kami perbaiki multimedia kami. Kami baru ganti soundnya digital, baru beli tapi belum dipasang benar. Mungkin butuh waktu seminggu untuk menyelesaikan. Dan kami juga berencana mau beli kamera. Nah, makanya saya tadi nanya nih, kamera yang NX 100 berapa nih gitu. Kami mau beli yang murah-murah karena masih ada sisa dana itu. Dan itu memang hal yang di luar logika. Di luar logika. Tapi satu hal yang kami yakin bahwa kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan sediakan. Tuhan akan buka jalan keluar. Yang penting berikan yang terbaik sama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu cerita ini kan. Berikan aja yang terbaik sama Tuhan, nanti Tuhan akan buka jalan keluar untuk setiap apa yang dibutuhkan. Percaya, Tuhan pasti buka jalan keluar. Dan memang terus terang di dalam perjalanan 4 bulan saya kasih target 4 bulan harus selesai. Agustus buka saya bilang Desember kita harus pakai Natal. Di bulan September, Oktober saya juga terus terang ini jadi gak gedung gereja ini dengan uang baru 200 sekian juta, jadi enggak ini? Selesai. Desember kita Natal walaupun tidak ada jendela dan pintu, tapi Natalan di gedung gereja. Januari baru selesai tertutup semua jendela pintu. Dan bahkan kemudian nanti sisa 100 juta. Hal yang di luar logika. Tapi itu membangun rasa kebersamaan di keluarga besar Jemaat Panuh. Kami bahu-membahu. Jadi bisa dikatakan mayoritas jemaat yang mengerjakan pekerjaan itu sampai selesai. Bapak Ibu bisa lihat di videonya. Cuman kami nggak tampilkan video ibu-ibu yang bantu masakin, sediakin, tapi semua itu konsumsi juga dari ibu-ibu. Gaya hidup di kota besar Jakarta, gaya hidup individualis, gaya hidup apatis. Jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita. Beri dengan sukarela, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mereka berikan itu. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka. Berdasarkan kemampuan kita. Jangan karena paksaan. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Berikan itu dengan rasa syukur. Percayalah, kalau kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kalau mau bertanya. Seperti 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Bukan 5.000 ikan dengan 2.000 roti kasih makan 5.000 orang pasti cukup ya. Kita harus yakin, kita harus percaya. Mujizat itu pasti ada. Biarlah Roh Kudus yang mampukan kita mengerti, memahami, dan menghayati makna firman ini dengan menjadikannya pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarkan kasih itu betul-betul ada hadir, nyata real di dalam karya keluarga besar Jemaat Nazaret. Hati-hati, ingat, hate is not the opposite of love. Apatheis. Jangan sampai kita hidup sebagai jemaat yang punya apati, tapi penuh dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan meresponi firman ini dengan mengangkat pujian Ku mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami, juga untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan, yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami begitu banyak, begitu melimpah berkat Tuhan di dalam hidup ini. Dan mampukan kami mensyukuri anugerah-Mu itu dengan siap berbagi berkat rezeki atau karunia yang sudah beri melalui talenta yang ada dalam diri kami. Kami serahkan keluarga besar Jemaat Nazaret ini hanya ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Mampukan kami ketika kami merenungkan firman ini, kami betul-betul bisa mengerti, memahami dan menghayatinya. Dengan siap ambil bagian dalam penata layanan. Kami siap memberi, baik menyisihkan sebagian berkat rezeki ataupun menyisihkan waktu, tenaga untuk melayani Tuhan. Dan ketika kami hadir di dalam karya hidup kami hari lepas hari, kami tidak akan hidup di dalam rasa apatis. Kami akan punya empati, kami akan punya kepedulian terhadap masalah yang terjadi di sekeliling kami. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Ambil bagian di dalam tugas panggilan-Mu dan betul-betul menerapkan kasih secara real, bukan hanya di bibir tapi dalam setiap karya kami. Kami serahkan kepada kami seluruh keluarga besar Jemaat Nazaret. Mampukan kami berikan yang terbaik. Dan dalam rangkaian doa syafaat ini Bapa, kami juga serahkan, kami ambil bagian dalam penata layanan para presbiter, baik pendeta, diaken, penatua yang ambil bagian dalam pelayanan, unit-unit misioner, pelayan pengurus pelkat, pengurus komisi, BPPJ, tim multimedia, pegawai gereja, mereka semua ambil bagian dalam pelayanan. Dan Tuhan mampukan kami berikan yang jauh lebih baik lagi dalam tugas-tugas panggilan yang Tuhan amanatkan kepada kami di kelanjutan karir. Kami juga serahkan calon panitia Paskah dari GPN Nazaret, kiranya mereka juga mau berikan yang terbaik dengan memberikan waktu, tenaga dan hati. Jangan biarkan gaya hidup di kota besar ini yang penuh dengan apatis, gaya hidup individualis, itu menguasai hati pikiran kami. Kami juga serahkan pergumulan jemaat di sini, baik soal proses penyelesaian tanah waru, rencana memperbaiki atau merenovasi bait-Mu yang kudus di Nazaret ini. Kiranya Tuhan mampukan kami berikan yang terbaik, karena bait-Mu ini adalah tempat yang kudus. Kami juga serahkan penata layanan bukan hanya di Nazaret, tapi juga di Mupel di Jakarta Timur, maupun fungsionaris Majelis Sinode, GPIB, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi pada saat ini, di mana kami harus menyesuaikan diri dalam banyak hal di dalam tugas penata layanan ini. Biarlah Tuhan berikan kami semua hikmat kebijakan untuk berikan yang terbaik. Dan kiranya Tuhan juga mampukan kami dalam kehidupan ini siap menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan dan Allah damai sejahtera. Sehingga kami di negara tercinta ini bisa menjadi contoh teladan bagi para pemimpin di negeri ini untuk hidup takut akan Tuhan. Dan mampukan para pemimpin di negeri ini betul-betul bisa hadirkan damai sejahtera itu untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk sekelompok golongan. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami juga mohon Tuhan, kiranya Tuhan boleh topang kami dengan pergumulan kami, entah masalah pekerjaan, masalah ekonomi, hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga suami istri. Mereka sedang mencari pasangan hidup, atau mereka bergumul dengan sakit penyakit yang Tuhan perkenankan untuk kami boleh alami. Kami serahkan mereka terbaring lemah, berada di dalam proses pemulihan, atau terbaring lemah di rumah sakit, atau kelemahan tubuh karena usia semakin lanjut. Untuk keberadaan Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Jiji Pratasik, Ibu Els de Freitas Ratulangi, Penatua Ives Lumayar, Penatua Adriela Haryono, Darlene
Elena Kristabel Rumayar, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Teli Wenas Pelialu, Ibu Poyoh Oli, Bapak Jans Rumayar, Ibu Syana Lantang, Bapak Rega, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Bapak Deni Adam, Ibu Rinde Fretes, Ibu Irma Jerumayar Serang, Bapak Ibu Terbutar, Mirele Priscilla Eluama, Ibu Novita Setiadi Adam, Monica Agustina, Ibu Maya Werinusa Runtuwene, Daryl Ezekiel Rumayar, Ibu Junbe Maria Ngelan. Tuhan, bermurah hatilah untuk saudara kami ini yang pada saat ini sedang terbaring lemah dalam proses pemulihan. Kalau Tuhan mau bermurah hati, setetes saja berkat-Mu Tuhan itu lebih daripada cukup. Kesembuhan, kepulihan pasti bisa diperoleh oleh saudara kami. Dan kami mohon mujizat kesembuhan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun kami hanya bisa memohon. Karena kami yakin percaya ketika Tuhan tetap perkenankan kami harus pikul salib penderitaan ini. Tuhan punya rancangan damai sejahtera di balik itu semua. Namun beri kami kesabaran ketabahan di dalam memikul salib penderitaan ini. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang berduka, baik itu keberadaan keluarga Subroto, dari keluarga besar Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, keluarga Palar Rondonuwu. Tuhan berikan mereka kebesaran hati meyakini bahwa ketika duka datang menghampiri, ada rancangan damai sejahtera-Mu. Karena Tuhan berkenan memanggil pulang hamba-hamba-Mu untuk memperoleh bahagianya mahkota kehidupan kekal abadi. Mampukan keluarga yang ditinggalkan, berbesar hati, melepaskan langkah kepergiannya. Kami tidak akan memberatkan langkah kepergiannya, meyakini ketika tiba saatnya kelak, kami juga akan berjumpa dengannya di rumah Bapa yang kekal di sorga. Kiranya Tuhan Yesus sang sumber penghibur yang akan menguatkan, menghibur keluarga. Dan kami juga mohon Bapa, kiranya di tengah-tengah pergumulan kami, di situasi pandemik pada saat ini, seberat apapun masalah yang datang menghampiri, mampukan kami berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan berikan yang jauh lebih baik lagi dalam hidup kami. Inilah doa, permohonan, dan rasa syukur kami. Banyak yang kami ingin pinta, namun kami yakin, kami percaya Tuhan tahu kebutuhan kami. Dan Tuhan bisa memperlengkapinya. Mampukan kami meletakkan setiap keinginan kami ini di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Inilah doa, permohonan, dan rasa syukur kami yang kami serahkan beralaskan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 84. Inilah ungkapan syukurku.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah atas kami. Kami pun menyadari bahwa apa yang kami persembahkan ini tidak sebanding dengan seluruh berkat-Mu. Namun kami mohon sempurnakanlah syukur kami yang telah kami nyatakan lewat persembahan ini. Biarlah Tuhan mau menguduskannya demi pelayanan yang bertanggung jawab, memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat, ibadah keluarga 10 Maret 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita duka, telah meninggal dunia di Depok pada Selasa 9 Maret 2021, Pendeta Emeritus Subagio Subroto, GPIB Pancaran Kasih, dalam usia 77 tahun. Almarhum adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret periode 2001 hingga 2003. Almarhum telah dimakamkan pada Rabu 10 Maret 2021 di TPU Kalimulya 3, Depok. Di Munte, Sulawesi Utara, pada Rabu 10 Maret 2021, Ibu Alce Goliot Palar dalam usia 89 tahun. Almarhumah adalah kakak dari Bapak Nicholas Alexander Palar, Sektor Pelayanan 6. Almarhumah akan dimakamkan pada Kamis 11 Maret 2021 di Sulawesi Utara. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Doa pagi Nasaret. Pada Sabtu 13 Maret 2021 pukul 7.30 hingga pukul 8.30 akan dilaksanakan doa pagi Nasaret dengan pemberita firman Pendeta Betsy Endun dan liturgos Ibu Teli Aijili. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dengan ID 8822455820 dengan passcode-nya Doa Pagi NZ. Ibadah Pelkat PKLU pada Sabtu 13 Maret 2021 pukul 15 akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKLU dengan pemberita firman Pendeta Meilani Parangin Angin Risa Masu dengan tema ibadah ucap syukur PKLU dalam ragam rasa. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan. Warga jemaat terdaftar yang lingkungannya tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya, sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing Korsek-Seksek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahpandangan. Khusus untuk penyemprotan di bulan Maret akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021.
NZ membaca Injil. Masa Prapaskah adalah masa untuk bertobat. Dalam pertobatan kita, mari menjalin hubungan yang lebih akrab lagi dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Bersama ini kami mengajak seluruh warga Nazaret selain berdoa untuk membaca kitab-kitab Injil selama 30 hari masa Prapaskah, di mana setiap pagi dari Senin hingga Sabtu melalui WhatsApp grup yang ada di Jemaat Nazaret akan dicantumkan nats yang akan dibaca. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, teruna dan anak-anak yang membutuhkan dukungan membaca, Komisi Teologi akan membuatkan WhatsApp grup khusus untuk saling menopang dan menyemangati dalam membaca Injil. Silakan menghubungi anggota Komisi Teologi untuk dimasukkan dalam WhatsApp grup Nazaret Membaca Injil 2021. Kontak person Penatua Eti Said Suyud dengan nomor telepon 0812-8060-840 dan Diaken Erlin Luhukai 0877-8431-3969. Semoga melalui kegiatan ini kita semakin menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya belas kasihan Tuhan akan selalu menolong kita untuk makin dekat kepadanya. Pemberita firman malam ini, Bapak Pendeta Erik Hetaria, Ketua Majelis Jemaat GPIB Penabur. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berkarya, mari kita berikan diri kita, hati pikiran kita, karya hidup kita untuk melayani Tuhan. Selamat berkarya. Kita angkat pujian tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.